Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di kelas Managerial Accounting. Dan kita sudah sampai di sesi setelah UTS ya, yaitu di sesi ke-9. Nah, saya ingin bertanya nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Dan tentu saja semoga review tengah semester kemarin berjalan dengan lancar ya. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini saya akan memaparkan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas bersama dan kita pelajari bersama di sesi ke-9 ini, yaitu tentang budgetary atau profit planning. Dan ini merupakan materi yang ada di chapter ke-9 untuk buku Garrison dan chapter ke-23 untuk buku Wagen, Kiso, and Kimmel. Lalu kemudian setelah memaparkan materi, kita akan secara bersama-sama melihat bagaimana sih caranya penerapan penyusunan budget atau penyusunan anggaran yang ada berbagai macam kategorinya ketika kita mendapatkan suatu soal. Dan nantinya saya akan memberikan atau membagikan kepada teman-teman tugas minggu ini seperti apa. Kita teman-teman berlama-lama, kita langsung mulai ke materinya aja ya. Nah, ini sudah saya unggah di portal, yaitu materi di bab ke-9 itu mengenai profit planning, bab ke-9 di buku Garrison, dan bab 23 untuk buku Wagen, Kiso, and Kimmel. Nah, pada dasarnya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah memahami bagaimana caranya membuat suatu anggaran bagi organisasi dan mengapa sih perlu adanya anggaran di suatu organisasi dan bagaimana prosesnya yang digunakan atau diterapkan ketika menyusun suatu anggaran. Pada dasarnya, anggaran itu adalah suatu rencana yang secara mendetail dan kuantitatif untuk mendapatkan dan juga menggunakan sumber daya finansial dan sumber daya lainnya untuk suatu periode waktu tertentu ke depannya. Nah, tindakan untuk mempersiapkan anggaran disebut dengan budgeting. Sedangkan penggunaan budget untuk mengendalikan aktivitas organisasi disebut dengan budgetary control. Jadi pada dasarnya ada dua hal yang digunakan atau merupakan suatu fungsi utama dari anggaran di suatu organisasi, yaitu untuk planning dan juga untuk kontrol. Planning atau perencanaan itu membutuhkan atau termasuk diantaranya mempersiapkan suatu tujuan bagi organisasi dan juga mempersiapkan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kenapa anggaran bisa menjadi pengendalian atau kontrol? Karena merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen sebagai langkah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan sudah tercapai. Ya, jadi planning karena untuk melihat bagaimana sih caranya perusahaan dapat mencapai tujuan, sedangkan kontrol karena untuk mengendalikan dan mengawasi serta melihat apakah organisasi atau suatu perusahaan sudah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan anggaran yang ada. Lalu apa sih sebenarnya kelebihan dari budgeting? Tentunya kita bisa memikirkan dan juga merencanakan ke depannya ya, apa langkah-langkah saja yang perlu diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang paling penting adalah perusahaan atau organisasi dapat menentukan sebenarnya tujuannya apa sih, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari perusahaan itu apa. Lalu bisa juga melihat apa sih sebenarnya hambatan-hambatan potensial dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Serta kita bisa melihat dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Serta mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, serta mengkomunikasikan rencana kepada seluruh jajaran atau stakeholder dalam suatu perusahaan. Responsibility accounting ini anggaran itu bisa disebut juga dengan responsibility accounting karena manajer seharusnya bertanggung jawab kepada item-item yang ada di dalam anggaran yang dimana manajer bisa mengendalikan sampai dengan tingkat tertentu pencapaian dari item-item tersebut. Oke, kemudian bagaimana caranya kita menentukan atau memilih periode anggaran? Kalau misalnya periode anggaran itu dalam satu tahun biasanya dibagi menjadi quarterly atau monthly budget. Nah, quarterly itu berarti kuartal,
Berarti ada 4 kali dalam setahun atau per 3 bulan ya, per triwulan. Nah kan kalau monthly ya berarti per bulanan. Lalu ada juga yang namanya a continuous budget. Continuous budget itu adalah budget selama 12 bulan yang rolling forward per bulan atau kuartal selama 1 bulan atau 1 kuartal sudah terselesaikan. Jadi selalu di rolling ke depannya per bulan atau per kuartal. Nah, pada dasarnya ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin secara mendetail ini apa saja itu nanti akan saya jabarkan selama kita melaksanakan atau mengerjakan bersama exercise minggu ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat secara mendetail apa aja sih contoh-contohnya seperti apa di dalam PPT yang sudah saya share. Pada intinya nantinya master budget itu intinya adalah di budgeted financial statements atau laporan laba rugi anggaran perusahaan. Itu ada sales budget, ada production. Ya, jadi dari sales budget ini nantinya akan diturunkan menjadi production budget dan dari production budget bisa diturunkan menjadi 3 anggaran, yaitu direct materials, direct labor dan manufacturing overhead. Lalu dari situ bisa diturunkan menjadi cash budget. Sebenarnya berapa sih kas yang harusnya dikeluarkan oleh perusahaan dan berapa sih kas yang akan diterima oleh perusahaan. Lalu dari sales budget ini pun akan masuk ke dalam budgeted financial statement. Begitu. Oke, jadi nanti kita akan pelajari semuanya ini ya, budget-budget yang ada di saat ini dan pada endingnya adalah di budgeted financial statements atau laporan laba rugi yang dianggarkan. Oke, jadi bagaimana sih maksudnya? Kenapa endingnya ada di budgeted financial statements? Jadi di sini financial statement seperti biasa ada sales, cost of goods sold, lalu selling and administrative expense atau operating expense, lalu ada interest expense. Nah, untuk salesnya ini diperolehnya dari sales budget. Sedangkan cost of goods sold diperoleh dari ending finished goods inventory. Kemudian selling and administrative expense budget ini akan menjadi selling and administrative expense. Interest expense ini bisa diperoleh dari cash budget. Tapi kalaupun tidak, nanti bisa dari berapa persen sebenarnya interest yang ada. Dan nanti tambahannya ada juga tax ya, tax expense. Oke, nah jadi itu kira-kira yang dipelajari untuk minggu ini, yaitu semua budgeting tadi ada di master budget, sales budget, production budget, kemudian ke direct material, direct labor, manufacturing overhead, cash budget, hingga akhirnya ke budgeted income statement. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih step by step-nya, kita akan membahas 2 soal ya teman-teman ya. 2 soal, yaitu yang pertama adalah tentang Danaher Farms Supply Company Manufacturers yang memproduksi dan juga menjual pestisida. Nah, di sini ada salesnya per kuartal. Untuk kuartal 1 28.000 bags, kuartal 2-nya 42.000 bags. Jadi ada 6 bulan ya. Sedangkan harga jualnya ada $60 per bag. Direct materialsnya sudah ada, yaitu untuk setiap bag of snare membutuhkan 4 pound dari gum dan tar sebanyak 6 pound dengan harganya $4 per pound gum dan $1,5 per pound tar. Jadi ada 2 macam ini ya, 2 macam direct materials ya, yaitu gum dan tar. Direct labor-nya, nah kalau di sini ada, sebelum kita ke direct labor, sini ada inventory levels. Jadi ini adalah beginning inventory untuk masing-masing kuartal. Oke. Beginning inventory kuartal 1 Januari 1, beginning untuk kuartal 2 April 1. Kalau Juli 1 berarti beginning kuartal 3 atau ending dari kuartal kedua. Ini ada sekian inventory-nya. Direct labor-nya itu 15 menit per bag. Atau berarti 1/4 jam ya, 0,25 jam. Dengan biayanya $14 per jam. Selling administrative expense 15% dari sales ditambahkan dengan $175.000 per kuartal. Nah, kalau bisa di sini ada hal yang seperti ini informasinya, berarti ini kita kembali lagi ke minggu kedua, yaitu tentang klasifikasi biaya. Yang disebut dengan biaya campuran ya, karena di sini ada 15% sales, itu merupakan biaya variabelnya. Sedangkan 175.000 per kuartal itu adalah fixed cost-nya atau biaya tetapnya. Oke, kemudian ada income tax, ini 30% dari income.
Nah, lalu ada lagi budget berikutnya adalah manufacturing overhead. Itu 150% dari direct labor cost dan direct material budget. Purchase-nya itu $297.000 di kuartal 1 dan $421.500 di kuartal 2. Yang diminta adalah budgeted income statement untuk 6 bulan pertama, jadi kuartal 1 dan kuartal kedua ya. Dan all required supporting budgets by quarters. Intinya kita diminta membuat semua budget yang dibutuhkan untuk mencapai ke budgeted income statement. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, serupa, namun ini informasinya berbeda aja modelnya, yaitu adalah untuk Larusa Inc. Ini berarti udah annual budget ya, December 31, 2011. Kalau sebelumnya kan tadi per kuartal, kalau ini sudah annual. Sales budgetnya, volumenya segini, jadi ada dua produk, JB50 dan JB60. Sampai dengan income statement, ada unit cost $12 dan $21 untuk JB60. Yang diminta, ini ada selling expense, dan administrative expense, income tax 30%. Yang diminta juga sama, intinya income statement, dan budget-budget lainnya yang dibutuhkan, yaitu sales, production, direct materials, dan direct labor. Oke, sekarang kita langsung aja ke Excel ya, biar lebih mudah cara-caranya seperti apa. Nah, kita udah ke Excel-nya, dan sekarang kita akan coba membuat budgeted income statement dari Denner Farm Supply Company, dan di sini kita berarti harus membuat budget-budget yang dibutuhkan untuk budgeted income statement. Nah, yang pertama yang pasti dibutuhkan itu adalah sales budget. Sales budget intinya adalah kita mau melihat kira-kira selama periode ke depan, yaitu per 6 bulan ke depan, ini ada berapa sih sebenarnya total salesnya. Berarti di sini teman-teman bisa buat seperti ini, headingnya, nama perusahaan, lalu jenis budgetnya apa, dan untuk periodenya berapa lama. Karena ini dimintanya per 6 bulan, berarti for the 6 months ending June 30, 2011. Lalu di sini teman-teman bisa buat quarter per quarter, yaitu ada 2 quarter, dan yang per 6 months. Kayak gimana caranya? Nah, ini kita ada expected unit sales. Expected unit sales ini tinggal memindahkan dari yang ada di soal, yaitu 28.000 bags untuk kuartal pertama, dan kuartal kedua 42.000 bags. Oke, dan untuk 6 bulan ini tinggal ditambahkan saja kuartal 1 dan kuartal kedua. Kemudian berikutnya adalah unit selling price. Unit selling price dia $60 per bag dan tidak berubah ya untuk setiap quarter. Berarti sama, kuartal 1 60, kuartal 2 60, dan ingat ini tetap 60 ya, bukan menjadi 120. Karena kalau misalnya 120 jadinya beda. Karena ini kan per unitnya tetap $60. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Total sales, caranya berarti langsung mengalihkan saja antara expected unit sales dengan unit selling price. Kuartal kedua pun demikian. Dan 6 months berarti langsung aja dari selling price yang 60 dikalikan dengan expected unit sales yang 70.000. Ya, cukup mudah ya untuk yang sales budget. Nah, berikutnya setelah dari sales kita memperoleh kira-kira ada berapa total salesnya, nanti akan kita turunkan kepada production ya. Jadi berapa sih sebenarnya unit produksi yang diperlukan. Berarti caranya adalah seperti ini. Kita ke production budget sama buat headingnya seperti ini. Nama perusahaan, jenis budget, dan untuk periodenya berapa lama. Quarter 1, 2. Nah, expected unit salesnya ambil dari yang tadi ya. Unit sales. Yang 2 juga sama. Untuk 6 months saya nggak perlu dituliskan. Nanti kita tuliskannya langsung di required production unit sales saja untuk 6 months. Kemudian ditambahkan dengan desired ending finished goods units. Nah, ini untuk finished goods units, berarti yang kita lihat itu adalah inventory yang snare. Ya, snare ini sudah finished goods. Sedangkan gum dan tar ini adalah direct materialsnya. Nah, ending finished goods units-nya untuk kuartal 1 berarti merupakan beginning di kuartal kedua, yaitu yang di April 1. Ini kita ambil menjadi ending finished goods kuartal 1. Sedangkan beginning di kuartal 3 ini menjadi ending finished goods di kuartal 3. Oke, lalu kita tambahkan aja. Sip.
Lalu terakhir kita kurangi dengan beginning finished goods units. Berarti langsung kita ambilnya yang beginningnya aja ya. Itu Januari 1 dan yang di April 1. Langsung kita tambahkan aja. Maaf, dikurangi maksudnya. Total required unit dikurangi dengan beginning finished goods unit. Ini pun demikian. Dan di akhir, berarti bisa kita tambahkan untuk yang per 6 bulan. Required production units-nya adalah 32.000 tambah 8.000, 80.000 unit. Oke, itu adalah untuk production budgetnya. Ya, jadi berapa unit sih yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, berikutnya kita bisa membuat selling and administrative expense budget. Ini berarti sama, headingnya adalah jenis budgetnya apa, periodenya. Nah, budgeted sales in units sama, lagi-lagi kita masukkan yang tadi. Ini per 6 months boleh ditambahkan. Lalu tadi selling administrative-nya ada yang fixed dan ada yang variable ya. Jadi kita masukkan dulu yang variabelnya, 15% dari sales. Berarti ini kita ambil 15% dari yang sales budget. Yang ini ya, total sales dalam unit. Ini pun demikian, 15% dikalikan dengan total sales unit di kuartal 2. Setelah selesai, kita masukkan saja yang di fix-nya, yaitu $175.000 per kuartal. Kita masukkan. Ini 6 months-nya, karena di informasi ada $175.000 per kuartal, berarti ini kita tambahkan. Langsung kita tambahkan saja semuanya, sales in units, variable, dan fix-nya. Oke, maksud saya variable dan fix-nya ya. Ini sales in units-nya tidak ditambahkan karena dia dalam unit, sedangkan di sini adalah di dalam dolar. Oke, selesai. Dan ini pun demikian. Tambahkan. Oke, jadinya hasilnya untuk yang per 6 bulan ditambahkan juga variable dan fix $980.000 selling administrative expense untuk 6 bulan berakhir di 30 Juni 2011. Itulah untuk selling administrative expense budget. Berikutnya, kita buat budgeted income statement. Udah langsung bisa nih. Itu sales-nya langsung dimasukkan saja. Sales yang tadi, yang di sales budget, yang 6 months ya. Jangan yang kuartal, ya 6 months. Kemudian cost of goods sold. Ini ada berapa unit sih sebenarnya yang terjual? 70.000 unit ya. Ini 70.000 unit. Dikalikan dengan cost per bag. Nah, untuk cost per bag, berarti kita harus cari dulu. Di sini cost per bag computation. Yaitu ada direct material, labor, dan manufacturing overhead. Untuk direct material sih ada dua macam. Itu gum dan tar. Itu 4 pounds dengan unit cost-nya $4. Sedangkan kalau tar 6 pound dengan unit cost-nya $1,5. Langsung kita kalikan saja antara quantity dengan unit cost. Ini pun sama. Kemudian direct labor-nya adalah tadi 1/4 jam ya, ke 15 menit, sama dengan 0,25 jam. Kalikan $14 per jam. Ini semuanya ada di soal. Informasinya ada di soal. Langsung kita kalikan saja. Dan terakhir manufacturing overhead adalah 150% dari direct labor. Berarti 150% kalikan dengan yang direct labor. Untuk total kita tambahkan direct material, labor, dan overhead. Dan didapatkan unit cost-nya adalah $33,75. Jadi cost of goods sold-nya berarti langsung aja kita kalikan 70.000 units ya, karena yang terjual itu ada 70.000 units. Ya, kalikan dengan yang $33,75. Dapat gross profit. Gross profit itu adalah pengurangan antara sales dengan cost of goods sold. Untuk selling administrative expense langsung aja kita ambil yang ini dari budget yang ini. Income from operations berarti kita kurangi antara gross profit dan selling administrative. Sehingga income tax expense adalah 30% dari income from operations. Dan kita kurangi antara income from operations dan income tax expense sehingga diperoleh net income senilai $600.250.
untuk 6 bulan yang berakhir di 30 Juni 2011. Oke. Cukup tergambar ya teman-teman ya, caranya bagaimana untuk menjual sampai dengan budgeted income statement. Nah, sekarang agar lebih mahir lagi, lebih terbiasa lagi dalam membuat budgeted income statement, kita lanjut ke yang exercise nomor 2 ya. Di nomor 2, ini sebenarnya intinya sama, kita diminta untuk membuat budgeted income statement, tapi ada informasi disajikan secara berbeda. Lalu diminta lebih jelas, itu ada sales budget, production, direct materials, direct labor, sampai dengan income statement. Oke, pertama sales budget. Sama dengan yang tadi, headingnya adalah perusahaan, lalu jenis budget apa, dan untuk tahun, karena ini tahunan, berarti untuk tahun berakhir di tanggal Desember 31, 2011. Lalu kalau tadi adalah per quarter, sedangkan kalau di sini adalah per produk, karena ada dua produk, JB50 dan JB60. Sama, kita tulis effective unit sales, kita pindahin aja. Oke, kemudian unit selling price juga kita pindahkan yang ada di sini. Dapat totalnya, dikalikan antara effective unit sales dan unit selling price, sama dengan yang JB60 pun demikian, dan total salesnya adalah ditambahkan antara produk JB50 dan JB60. Oke, jadi mirip ya, tapi bedanya ini adalah per produk. Kalau tadi per quarter, sekarang per produk. Oke, nextnya adalah diminta untuk membuat production budget. Production budget ini sama, kita buat headingnya, bedanya adalah production budget saja. Dan ini per produk JB50 dan JB60. Ini sama expected unit sales. Jadi ini kita langsung pindahkan saja expected unit sales yang ada di sini. Lalu di side ending finished goods. Di side ending sudah ada di sini ya per produknya 25.000 untuk JB50 dan JB60 15.000. Lalu dapat total required unit saya ditambahkan tadi unit sales dengan yang di side ending finished goods. Lalu dikurangi dengan beginning finished goods. Ini ya. Beginning finished goods. Langsung kita pindahkan 30.000 dan 10.000. Jadi hasil required production units-nya. Setelah dapat per produk, berarti kita bisa totalkan untuk di tahun 2011, required production units ada 600.000 unit. Oke, next ke direct materials. Direct materials ini tadi belum ada ya, sekarang baru di sini kita buat direct materials. Agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini seperti biasa heading dulu, lalu per produk JB50 dan JB60. Units to be produced ini diambilnya dari yang sini ya. Ya, dari yang tadi product budget, production budget. Sama diambil dari yang production budget. Direct materials per unit ini ada di sini harganya 2 dan 3. Kita kalikan antara units to be produced dengan direct material per unit. Oke. Kemudian ditambahkan dengan desired ending direct material. Kalau tadi kan desired ending finished good. Kalau sekarang desired ending direct material. Berarti diambilnya yang sini. 30.000 dan 15.000. Kita tambahkan saja. Lalu dikurangi dengan beginning direct materials. Beginningnya sudah ada informasinya 40.000 dan 10.000. Diperoleh direct materials purchase, yaitu total materials required dikurangi dengan beginning direct materials. Lalu berikutnya untuk mencari total cost of direct materials purchases, kita kalikan dengan cost per pound, yaitu di sini $3 JB50 dan $4 yang JB60. Total cost-nya adalah $2.340.000 untuk JB50 dan $2.480.000 untuk JB60. Totalnya untuk tahun 2011 yang dibutuhkan adalah $4.820.000 untuk membeli direct materials bagi produk JB50 dan JB60. Oke, next ke direct labor. Direct labor ini berarti kita perlu units to be produced. Ini ambilnya dari yang production budget. Ini pun sama. Lalu berapa sih direct labor hours per unitnya? Ini ada di sini ya, 0,4 jam dan 0,6 jam. Lalu kita kalikan menjadi total required direct labor hours. Setelah itu, kita tulis direct labor cost per hour-nya berapa sih? Di sini sudah ada, yaitu $12 JB50 dan JB60 $12.
Sehingga ini bisa kita kalikan antara total required direct labor hours dengan direct labor cost per hour untuk mendapatkan total direct labor cost. Dan totalnya untuk tahun 2011 adalah $3.372.000 untuk direct labor cost. Next, terakhir, last but not least adalah budgeted income statement-nya. Langsung kita pindah-pindahkan aja. Budgeted income statement-nya yaitu ada sales-nya. Ini sales-nya didapatnya dari sales budget ya. Sales budget. Oke. Ya. Sama, ini juga sales budget. Total juga dari sales budget. Cost of goods sold, berarti sales units dikalikan dengan unit cost. Unit cost ya adalah ini, ya ada di sini. $12 GB50 dan $21 GB60. Berarti ini kita kalikan antara sales units-nya ya 40.000 dengan 12. GB60 pun dikalikan dari sales units-nya dengan berapa biayanya per unit. Ini bisa ditotal. Gross profit-nya adalah pengurangan antara sales dengan cost of goods sold. Oke, setelahnya adalah kita lihat operating expense-nya berapa nih operating expense-nya. Berarti dari selling expense dengan administrative expense, karena dipisah ya. Nah, di sini selling expense ya adalah $660.000 untuk JB50 dan JB60 ada $360.000. Kemudian administratifnya $540.000 untuk JB50 dan $340.000 untuk JB60. Langsung aja kita tambahkan antara selling dan administratif. Itu menjadi operating expense. Lalu kita kurangi antara gross profit dengan operating expense untuk mendapatkan income from operations. Oke, selanjutnya adalah kita hitung berapa income tax expense-nya, yaitu 30% dari income from operation. Dan hasilnya net income untuk tahunan, yaitu total JB50 dan JB60 adalah $1.470.000. Itu teman-teman, cukup mudah ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas bersama cara-caranya untuk melaksanakan exercise, yaitu bagaimana membuat budgeted income statement dengan menyusun budget-budget yang diperlukan terlebih dahulu. Nah, berikut ya sekarang giliran teman-teman untuk mengerjakan tugas minggu ke-9 yang sudah saya unggah di portal. Itu ada 2 soal juga, serupa dengan yang tadi. Yang soal pertama adalah Supan Farm Supply Company, itu ada per kuartal juga ya, kuartal 1, 2, dan 3. Yang diminta adalah budgeted income statement. Kemudian berikutnya adalah tentang Durham Inc. Ini juga yang diminta adalah sales, production, direct materials, direct labor, dan income statement. Oke. Nah, income tax-nya sudah ada ya. Baik, teman-teman, jadi sekian yang bisa saya sharing untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk nanti teman-teman mengerjakan tugasnya tentunya, dan juga nantinya mungkin kalau ketika teman-teman butuh ketika magang atau ketika teman-teman sudah mempunyai perusahaan sendiri, usaha sendiri, atau ketika teman-teman bekerja di perusahaan yang lain, suatu perusahaan, teman-teman bisa menggunakan budget ini, profit planning ini. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Keren banget, kita tetap jaga kondisi ya, jaga kesehatan dan juga jaga semangat sampai dengan akhir semester ini. Dan tetap berkarya tentu saja, tetap produktif. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.